Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat datang di acara webinar kampusku yang akan membahas mengenai public speaking bersama pembicara kita yaitu Kak Agatha Griselda. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Eka Salsabila selaku moderator pada acara webinar kali ini. Untuk teman-teman yang bergabung dalam acara webinar kali ini harus mengikuti sampai habis karena nanti di akhir acara bakal ada info penting buat kalian. Kemudian untuk link presensi dan feedback akan dikirimkan di akhir acara. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya menggunakan slido.com dengan kode 1205903. Oke, langsung aja kita mulai webinar kita hari ini. Halo Kak Agatha, apa kabar? Halo, baik-baik. Kamu gimana kabarnya, Nisa? Alhamdulillah baik juga, Kak. Oke, kepada Kak Agatha, waktu dan layar dipersilakan. Oke deh. Oh, biar takut salah share screen ini bahaya ini. Aku pindah dulu, bentar. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ini gambarku nge-lag gak ya? Sorry, potong-kepotong. Gak kan? Nggak ya, Nisa, soalnya ini tulisannya your connection is unstable. Takutnya gambarku atau PPT-ku nge-lag. Enggak, udah ya? Kak, aman. Oke, sip. Oke, aku lanjutin ya teman-teman. Selamat malam semuanya. Balik lagi ya ketemu sama Agatha di sini dan terima kasih banget nih buat teman-teman yang sudah hadir, yang sudah mau meluangkan waktunya di hari Sabtu yang cerah ini, di weekend ini ya teman-teman mau belajar bareng sama aku di sini. Oke, seperti yang udah ada di poster, yang udah ada di Sejuta Cita di Instagram di mana-mana, kita akan ngebahas tentang public speaking one on one gitu ya. Oke, kita akan ngebahas apa aja sih kira-kira malam hari ini. Nah, tapi sebelumnya nih, walaupun aku udah berkenalan, ternyata aku lupa nih nyempilin biodata singkat atau sosial media aku ya. Jadi teman-teman mari kita berteman gitu ya di sosial media, ada Instagram, teman-teman bisa di @agatha_gsk atau di LinkedIn aku di Agatha Griselda Salsabila Korisu. Di sana teman-teman feel free untuk tanya apapun itu. Nanti kalau aku belum tidur atau aku lagi aktif, pasti aku balesin chat-chat dari teman-teman. Soalnya kemarin juga sempet nih ada yang ketemu di webinar gini, ada yang tanya ke aku, kita ngobrol soal public speaking, tapi tiba-tiba dia nanyain soal peminatan jurusan, dia nanya nih curhat ke aku, kira-kira pilih yang mana gitu. Jadi teman-teman boleh banget berteman sama aku ya, nggak hanya tanya-tanya tentang public speaking atau tanya-tanya tentang hal lain pun, bertukar cerita juga boleh banget. Oke, hari ini kita akan ngebahas, sebelumnya kita mau, ini kayaknya kalau skip ya, enggak. Kita mau games dulu buat teman-teman, jadi nanti Kak Anissa bantuin aku untuk lihat ya siapa yang raise hand duluan gitu. Jadi teman-teman semuanya yang ada di Zoom ini, boleh banget untuk ambil barang random yang ada di dekat kalian, terus nanti teman-teman, aku kasih waktu ya, sambil teman-teman ngambil barangnya, teman-teman juga ngedeskripsi ini barang yang teman-teman ambil itu gimana gitu. Nanti waktu presentasinya tuh maksimal selama 2 menit. Ini ada timernya di bawah, dan yang ingin presentasi jangan lupa raise hand. Jadi gampang aja sih presentasinya. Jadi teman, misalnya nih yang di dekat aku ada botol, ada tumbler. Jadi ya udah, nanti presentasi di dekat aku ada tumbler. Tumblernya ini Wiber Beers, karena aku belinya KW, jadi tulisannya Wiber Beers bukan Wiber Beers gitu. Warnanya putih dan juga hitam. Gambarnya ada beruang grizzly yang warna coklat. Jadi teman-teman kayak gitu aja, deskripsiin bener-bener barang yang teman-teman ambil itu apa gitu. Oke, silahkan yang mau angkat tangan. Boleh teman-teman yang mau bisa langsung raise hand. Nih, ayo nih, Kak Anton nih. Boleh nih, ayo Kak, silahkan. Oke, karena di sebelahku ada duit cumaan, jadi aku ambil duit. Oke, ntar aku klik dulu ini timernya. Oke, ntar aku mundurin. 1, 2, 3. Oke, jadi di sebelahku cuma ada duit, jadi aku ambil duit. Kebetulan cuma tinggal 5.000 juga, jadi ini 5.000. Udah agak lecek. Ini ada bolongnya dikit, kalau kelihatan, nggak kelihatan ya. Terus habis gitu, apa lagi ya? Ini belakang ada bekasnya kecap. Terus ini agak yang ngelek apa aku sih? Kayaknya aku deh. Tapi aku dengar suara Kak Anton nih kok. Tapi aku dengar suara Kak Anton.
Terus habis gitu apa aja? Kayaknya udah deh. Ini agak lecet. Oh ya, ini aku dapat dari tukang parkir. Masih lama nih, 2 menit ya Antoni. Apa lagi ya? Oh ya, ini uang buatan tahun 2016. Terus habis itu kebetulan masih bersih. Kalau ada yang minat, boleh aku jual 10.000. Kayaknya udah deh. Apa lagi ya? Masih 52 detik lagi nih, semenit lagi. Udah. Warnanya. Udah. Nyerah nih. Udah. Udah, oke. Siapa lagi yang mau nyoba? Aku mundurin lagi nih. Countdown-nya. Ada lagi yang mau nyoba? Bebas kok teman-teman, nggak harus apa ya, nggak harus saklek kayak barangnya yang ini atau apa gitu. Yang penting teman-teman tahu nih barangnya apa gitu, bisa jelasin kegunaannya, warnanya, terus didapat dari mana. Ada yang mau lagi yang raise ya? Kalau nggak ada, aku next. Tapi ini sebenarnya kenapa aku bikin games juga ini di awal, karena ini nanti ada kaitannya sama materi-materi yang akan kita bahas nantinya gitu. Ada lagi, kalau nggak ada aku next nih. Aku hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Ini gambarku nge-lag ya kayaknya. Ya, aku nge-lag sih gambar. Oke, yang akan kita bahas ada persiapan, terus juga ada gesture dan sikap, terus ada find your confidence, ada apa lagi, teknik public speaking, terus juga ada tips and trick, dan yang terakhir ada sharing experience yang emang ini dari apa ya, dari yang pernah aku alamin ya, semuanya yang udah pernah aku kerjakan selama ini berkecimpung di dunia public speaking. Oke, kita mulai ya. Belum ganti ya? Belum, Kak. Ini gambarku gerak-gerak sendiri. Ntar aku stop share dulu bentar. Sorry ya guys. Oke, Kak, nggak apa-apa. Ya kalau itunya online gini, apalagi laptop yang kedua ini, jadi mohon dimaklum ya. Oke, aku share screen lagi. Sih, aku lihat Google kan. Oke. Nah, udah muncul belum Kak? Sudah, Kak. Oke. Jadi persiapan yang harus teman-teman lakuin ya sebelum teman-teman melakukan public speaking, nah itu untuk MC, entah untuk presentasi atau jadi moderator gitu, teman-teman bisa melakukan yang pertama adalah kenapa nggak muncul lagi ya? Ini boleh kali dibantu sama Kak Dion atau Kak Anissa gitu? Ini laptop gitu. Saya aja Kak, nggak apa-apa. Oke, thank you. Ini gambarku diem doang ya, di aku diem doang sih, kenapa ya? Oke. Okay. Thank you Kak Dion. Jadi yang kita bahas ada persiapan, gesture dan sikap, find your confidence, ada teknik public speaking, ada tips and trick, dan juga sharing experience dari aku. Ya. Nih, persiapan yang perlu kita lakukan lagi-lagi ya. Yang pertama dari set, teman-teman harus sering-sering
membaca, melihat, dan juga mendengarkan. Entah itu dari dari video-video yang ada di TikTok, video-video yang ada di YouTube, atau melihat teman-teman yang kemarin sudah presentasi, atau melihat dosenmu ketika jadi MC, itu teman-teman bisa riset dari mana aja. Membaca juga bisa teman-teman baca misalnya dari buku yang membahas tentang public speaking, atau teman-teman bahas tentang, biasanya kan ada tuh konten kreator yang bikin artikel atau bikin feeds cerita-cerita gitu, tips and triknya tuh bisa teman-teman baca juga. Terus yang kedua, jangan lupa untuk memahami materi. Ketika teman-teman sudah tahu nih, nanti presentasi aku akan membahas tentang apa misalnya, tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Jadi teman-teman dibaca dulu sampai paham, terus nanti teman-teman pikirin lagi ketika akan presentasi, poin pembahasannya apa aja sih yang akan dibahas, teman-teman bisa bikin bullet pointnya, kayak kira-kira, sejarah kemerdekaan, mungkin ada pertama mau jelasin BPUPKI, terus PPKI gitu, terus peristiwa Rengas Dengklok dan bla 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 bla. Misalnya teman-teman mau bercerita tentang itu, jadi teman-teman habis membaca, terus juga bisa buat bullet point, atau teman-teman ringkas tuh dari apa yang teman-teman pahami, dari apa yang teman-teman baca, teman-teman ringkas dan teman-teman buat sebagai bullet point gitu. Jadi nantinya teman-teman waktu presentasi, waktu MC, waktu jadi moderator udah tahu nanti bakalan ngebahas apa gitu. Terus ini get to know, salah nih, GTKYA harusnya, get to know your audience gitu ya. Jadi teman-teman juga harus tahu nih, teman-teman jadi presentasi di kelas apa, terus teman-teman jadi MC di mana, terus teman-teman jadi moderator di acara apa. Get to know your audience ini nggak berarti teman-teman harus tahu satu-satu namanya siapa, terus sekolah di mana, alamat rumahnya di mana gitu ya. Teman-teman yang harus tahu tuh kayak, oh aku MC untuk acara Karang Taruna di desa, untuk acara yang hura-hura jalan sehat yang ada orkes dangdutnya gitu misalnya. Jadi teman-teman waktu MC nggak mungkin dong teman-teman pakai bahasa yang formal, kaku kayak lagi MC di acara kawinan gitu. Teman-teman yang harus bawa suasana kedaerahan. Suasana ke di desanya teman-teman, atau di kampung atau di perumahan teman-teman tuh lebih kemana nih orangnya. Kalau misalnya teman-teman asik bahasa orangnya, mostly bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia yang semangat gitu, karena intinya kemerdekaan, karena intinya jalan santai gitu. Kalau yang teman pemukiman warganya yang bahasa Jawa, bisa pakai bahasa Jawa yang emang kayak mengajak semangat gitu. Jadi teman-teman harus tahu nih audiensnya gimana, karena teman-teman kalau nggak mengetahui audiensnya kayak apa, bisa jadi nanti teman-teman salah menempatkan diri gitu ya. Misalnya ketika acara acara pernikahan gitu ya, teman-teman MC-nya tuh sesuai atau pakai pakem ketika teman-teman MC pas lagi acara pensi di sekolah, kan nggak cocok ya gitu. Padahal di acara kawinan atau di acara pernikahan biasanya tuh lebih formal, terus lebih elegan, kelihatan suaranya berat-berat gitu, kelihatan formal banget gitu kan, sakral gitu. Kalau MC kan teman-teman hura-hura kayak, ya mana suaranya dari kanan dari kiri gitu, yang di belakang yang pacaran gitu kan, bisa narik antusiasme. Kalau teman-teman MC di acara nikahan pakai kayak gitu ya, orang-orang pengiring pengantinnya kayak, ini ngapain dia, nggak salah tempat atau gimana. Boleh diklik lagi Kak Dia. Terus juga jangan lupa menggunakan bahasa yang SPJ. SPJ itu sih padat dan jelas. Jangan pakai bahasa yang belibet gitu. Kalau misalnya teman-teman ngomong biasa, nggak presentasi atau nggak jadi MC pun, kalau bahasanya susah dipahami, pasti lawan bicara kayak, ngomong apa sih, gitu kan. Itu juga akan terjadi ketika teman-teman presentasi, ketika teman-teman MC dan jadi moderator, itu juga akan berpengaruh kalau teman-teman nggak pakai bahasa yang mudah dipahami, terus bahasanya yang singkat, yang jelas, yang yang mampet gitu. Jadi satu kalimat gitu teman-teman ngomong, audiens udah pasti paham nih, kira-kira oh ini maksudnya Agatha tuh kayak gini ya. Oh, maksudnya tuh kayak gini gitu. Jadi itu harus selalu teman-teman perhatiin juga. Terus ada apa lagi? Habis bahasa, kita harus memperhatikan juga yang namanya wardrobe. Jadi teman-teman harus tahu nih kalau misalnya akan presentasi atau mau
jadi MC atau jadi moderator, teman-teman pikir pakaian yang nyaman. Kira-kira pakaian yang bikin teman-teman nggak ngerasa panas gitu ya ketika lagi presentasi, bahannya yang adem gitu, yang nyaman. Terus juga kalau misalnya teman-teman pengen kelihatan lebih, ya harus sih kelihatan lebih fresh, plong gitu kan, harus pakai make up ya teman-teman. Entah itu pakai bedak full make up ya, kayak bedak, ada lipstick, ada apa gitu. Terus kalau mungkin buat teman-teman yang cowok, ya juga harus tetap wardrobe ya harus tetap diperhatiin. Make up ya mungkin bisa teman-teman pakai lip balm gitu, bibirnya biar nggak kering gitu, biar kelihatan lebih fresh, lebih merah gitu. Nggak kayak teman-teman kayak habis bangun tidur banget kan, muka bantal banget kan, itu juga nggak mungkin ya. Terus juga perhatiin hairdo-nya teman-teman ya, mungkin teman-teman nggak pakai jilbab atau teman-teman laki-laki. Kira-kira udah rapi nggak sih rambutnya? Atau kayaknya rambutku belum disisir deh, oh harusnya miring ke kanan, miring ke kiri gitu. Dengan rambut yang baik, tatanan yang kita terlihat cakep gitu ya, misalnya kita kelihatan cakep kalau rambutnya diarahin ke depan gitu. Terus tiba-tiba kita suami ide nih untuk dikepang dua di depan kayak Wednesday gitu kan. Nah itu kalau teman-teman suami ide di acara penting dan jadinya malah kalian gak pede, itu bikin kalian makin down gitu ketika akan presentasi, ketika akan MC. Jadi itu juga harus diperhatiin karena look teman-teman yang bagus, look teman-teman yang cantik, yang cakep, yang menurut kalian tuh enak dipandang nih, aku kalau kayak gini tuh juga ningkatin rasa percaya dirinya teman-teman semuanya. Ningkatin kayak aku bisa nih, keren banget nih, pasti everybody look at me gitu. Terus kalau yang pakai jilbab, teman-teman harus pakai jilbab yang nyaman ya, yang jangan kayak dibulut-bulut 1000 kali yang bikin teman-teman kepalanya pusing gitu, yang bikin lehernya jadi makin gede karena dibulut-bulut gitu, atau yang bikin teman-teman jadi kayak kebanyakan jarum pentul gitu. Jadi wah ini pentulnya nusuk kulit kepala, nusuk apa gitu kan. Jadi teman-teman juga harus lihat nih jilbabnya yang nyaman ketika dipakai itu kayak gimana, yang nggak bikin kalian ribet gini terus gitu kan, juga agak bikin kita jadi nggak ngelihat kamu tapi ngeliat ini orang kenapa jilbabnya diinin terus ya, kayak mending dicopot deh atau mending dibenerin dulu deh di kamar mandi. Jadi atensi kita tuh udah berubah gitu, udah nggak ke materinya lagi tapi ke kitanya yang rasa nggak nyaman. Selain ada wardrobe, kita juga harus merhatiin ini yang terakhir ya teman-teman, ketika melakukan persiapan teman-teman juga harus merhatiin apa nih. Boleh next kan? Belum muncul kan dia, aku boleh di next. Ini nggak muncul ya guys? Sepertinya Kak Dionnya nge-lag juga nih. Halo Kak Dion. Udah. Udah nih. Oh, yang terakhir Kelewatan. ada latihan guys, ada latihan. Mundur lagi Kak. Sabar, orang sabar ilmunya bermanfaat guys. Oke. Yang terakhir ada latihan ya. Ketika teman-teman udah ngelakuin riset, udah memahami materi, udah tahu audiensnya gimana, udah tahu bahasa yang digunakan harus seperti apa, udah nyiapin wardrobe-nya, jangan lupa untuk latihan. Gitu. Latihan is the key ya, karena teman-teman ketika akan presentasi pun, teman-teman pasti akan baca ulang gitu kan, pasti akan membaca ulang, oh nanti aku bagian bahas yang ini deh, secara nggak langsung itu juga bagian dari latihan teman-teman, karena teman-teman baca lagi bahan-bahan yang akan dibawakan ketika nanti di kelas, atau teman-teman akan baca lagi nih poin-poin yang akan disampaikan ketika MC, urutannya ada pembukaan, ada pembacaan doa, ada bla 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 bla, itu sudah part of latihan, entah itu teman-teman hanya baca doang sekilas gitu, atau mungkin teman-teman baca dengan bernada, mungkin kayak kalau lagi latihan presentasi misalnya, selamat pagi teman-teman, perkenalkan saya Agatha dan ini adalah nama-nama kelompok kami gitu ya, dan kali ini di kelompok ini saya yang akan menjadi moderator, dan kali ini kita akan membahas tentang evolusi penyakit. Jadi poin pembahasan kita adalah bla 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 gitu. Misalnya kalian latihan kayak gitu, baca tapi seolah-olah kalian juga presentasi gitu. Itu juga bisa kalian terapin ketika kalian jadi MC dan juga moderator. Teman-teman bisa latihan depan cermin, depan laptop, ngobrol sendiri, atau kalau mungkin ada temannya juga enak kali ya biar bisa ngekoreksi kayak
gak enak nih bahasamu, gak enak nih nadamu, kayaknya kurang pas deh, lebih enak kalau ada partner, benefitnya di situ. Oke, kita lanjut. Habis kita persiapan, kita akan membahas tentang gesture dan sikap yang harus kita lakukan ketika public speaking. Yang pertama ada sopan dan ramah ya. Kalau teman-teman presentasi atau MC-nya nggak sopan ya, atau terkesan marah-marah gitu ya, kayak persona-persona para stand up comedy itu pasti kayak, ini marahnya di bawah sampai ke atas, ngapain sih gitu. Pasti teman-teman juga yang dengar merasa kurang nyaman ya dengan vibes-nya teman-teman yang di belakang itu kayak ada api-api berkobar gitu, udah ada tanduk gitu karena kelihatan kalian lagi bad mood gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya lagi presentasi atau lagi MC gitu, usahain semua feel apa ya, perasaan gak enak kalian, perasaan marah itu disampingkan gitu ya. Jadi teman-teman bersikap ramah dan sopan. Juga nanti teman-teman ketika menyampaikan sesuatu juga harus menghindari pornografi dan juga sara. Terus juga ada yang kedua adalah natap audiens. Jadi teman-teman bisa natap matanya satu-satu kalau misalnya acara offline. Kalau mungkin kalian malu ya natap matanya, nanti aku dikira, nanti aku kalau natap matanya dikira suka nih Gat. Jadi aku harus natap mana? Terus aku kalau natap matanya aku malah jadi ngeblank gitu. Aku malah nggak tahu harus ngomong apa. Jadi teman-teman juga boleh lihat jidatnya gitu. Yang penting lihat mukanya gitu. Jangan lihat langit-langit gitu kayak anak TK disuruh ngapalin cicak-cicak di dinding atau ngapalin perkalian tapi nggak hafal tuh. Jadi kan biasanya kayak gini tuh kan. Jadi teman-teman jangan pakai kayak gitu ya, jangan menggunakan atau natap langit-langit gitu. Boleh tatap jidatnya atau yang kelihatan di depan atau melihat teman kalian gitu. Yang penting kelihatan kayak eye to eye gitu. Terus teman-teman kalau misalnya online kayak gini, biasanya aku lebih ke natap ini sih. Ini namanya nih apa sih? kamera aduh susah banget ngomong kamera yang ada di Zoom webcam itu, atau enggak teman-teman juga bisa natap layarnya gitu kan, jadi kita kerasa kayak diajak ngobrol ya, atau mungkin natap orang-orang yang lagi on cam kayak Kak Nurjana, kayak Kak Aul nih yang lagi pakai kacamata gitu kan, walaupun aku nggak tahu nih Kak Aul lihat aku atau enggak, tapi kan aku notice nih Kak Aul pasti lihat aku karena dia tersenyum malu namanya aku sebut. Jadi teman-teman bisa menggunakan cara-cara kayak gitu ya untuk menatap audiens. Lalu yang ketiga ada gestur juga. Nih, aku berulang kali kayak gini kan. Karena kalau aku pindah posisi nanti kalian nggak kelihatan aku kemana gitu kan. Karena kita lagi online gitu. Jadi teman-teman bisa kalau online ini bisa pakai hand gesture, bisa pakai kepala yang ke kanan, ke kiri, atau gitu kan. Terus kalau misalnya lagi offline juga teman-teman bisa pindah posisi. Karena kan nggak semua acara offline tuh audiensnya ngumpul di tengah gitu kan. Pasti ada yang sisi sayap kiri, sayap kanan gitu ya. Jadi teman-teman bisa jalan gitu. Kalau ada partnernya bisa tukaran nih, tak 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 dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan gitu. Biar biar apa ya teman-teman? Biar kayak semuanya tuh tahu gitu wajahnya teman-teman. Oh ini MC-nya cakep juga ya gitu. Oh suaranya enak banget ya MC-nya gitu. Jadi kan bisa nanti kalau apa ya bisa dinotis sama pesertanya gitu. Nanti kalau misalnya ada rezeki mungkin dia lagi nyari MC karena takjub ya dengan kalian yang lagi nge-MC atau lagi presentasi, nanti bisa nih kalian di kontak gitu. Jadi kan kalian ada untungnya untuk pindah-pindah tempat gitu. Terus juga jangan lupa untuk senyum nih kalau acaranya lagi acara yang ceria, acara yang cheerful, acara yang pokoknya bukan acara duka ya. Jadi teman-teman harus selalu tersenyum gitu. Jangan kayak presentasi atau mungkin jangan lupa untuk senyum. Kayak kita yang dengarnya aja males gitu. Kalau kalian tuh nggak ada senyum atau kalian tuh datar-datar aja tuh kita udah nggak bergairah untuk mau dengerin. Kita udah kayak tinggal main laptop aja lah, tinggal main HP aja lah. Apalagi sistemnya kayak gini kan online ya. Jadi kita pasti kayak harus pintar-pintar untuk gimana sih cara ngebangkitin antusias teman-teman tuh ya dengan cara 3 ini tadi. Lalu kita juga punya poin pembahasan apa lagi nih kira-kira? Kalau teman-teman mungkin masih bingung atau masih nggak paham di Slido ya gitu. Atau mungkin kalau aku ngomongnya kecepatan, teman-teman juga bisa kayak Gat cepet banget ngomongnya pelan-pelan. Gat cepet banget ngomongnya pelan-pelan ya. Kayak gitu juga boleh banget di reminder. Oke. Selanjutnya define your confidence. Yang pertama kita harus mulai dengan
Apa nih? Oke, kita harus well prepare. Well prepare bisa dimulai dengan banyak berlatih, membaca, dan juga riset. Lagi-lagi berlatih dan membaca dan riset itu 3K, tiga kunci penting. Tiga kunci penting yang harus teman-teman laksanain ketika teman-teman akan presentasi, ketika teman-teman akan MC. Itu akan memudahkan teman-teman kalau teman-teman persiapannya bagus, teman-teman persiapannya oke. Pasti ketika present nanti, itu akan senang ngebawainnya, akan kayak do what you love and love what you do gitu loh. Jadi teman-teman merasa senang banget ketika presentasi, merasa oke dengan materi, atau mungkin karena teman-teman melakukan well prepare ini bisa dapat hadiah gitu, entah dari dosennya dapat apa ya, penghargaan atau dapat jajan, dapat kue gitu, karena teman-teman presentasinya udah bagus banget karena itu buah dari well prepare itu tadi. Lalu juga jangan lupa untuk apalagi nih kalau kepingin nambah kepribadian lagi, nambah kepedean kalian, lagi-lagi dress up juga ya teman-teman. Gak mungkin dong kalian ketika ada presentasi nggak mandi gitu ya dari kampus, walaupun kalian kesiangan gitu. Tapi kan kalian mesti mandi ya, karena kita kumpul sama banyak orang. Ketika kita presentasi, kita akan jadi center of attention karena berdiri di depan. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mandi gitu. Terus lagi-lagi pakai baju yang nyaman. Terus kalau bisa pakai parfum juga, biar wangi. Terus biar kalian tuh nggak apa ya, biar kalian tuh nggak digibahin juga gitu, biar kalian tuh nggak diomongin juga, entah itu dari partner presentasi kalian atau dari audiensnya. Kayak lewat nih, aku lewat nih, aku kesiangan, mandi buru-buru, dan aku nggak pakai parfum, pasti tuh kayak pasti bagus nih, pasti nggak mandi, pasti kayak gitu kan. Jadi teman-teman harus pakai parfum gitu. Selain parfum itu bisa nambah percaya diri, tapi itu juga menghindari kalian untuk diobrolin atau center of attention-nya tuh jadi pindah, bukan ke materinya tapi ke bau badan kalian gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah dress up, udah bagus gitu ya, lebih baik lagi kalau dikasih parfum. Jadi itu kayak wah ini udah oke nih, aku udah siap presentasi. Terus juga yang terakhir ada apa nih? Selain well prepare, selain dress up, ada juga antusias. Teman-teman ketika ngebawain acara jangan lupa untuk antusias juga dong. Kalau kalian nggak antusias, gimana caranya audiens bisa ngerasain apa yang mau teman-teman sampaikan, apa yang mau teman-teman ungkapin gitu ya. Kalau misalnya lagi seneng, itu teman-teman juga ngebawainnya harus dengan senang gitu. Misalnya mau umumin hadiahnya dapat sepeda gitu ya. Kita masih kayak, yeay selamat, kamu mendapatkan sepeda dari Pak Jokowi. Gitu. Ya anaknya mana seneng kalau kayak gitu. Kalau kita, yeay selamat, kamu dapat hadiah dari Pak Jokowi. Terus audiens kayak, selamat. Ya pasti kayak gitu kan. Terus kalau kalian cuma, selamat ya, kamu udah dapat sepeda dari Pak Jokowi. Itu selain kalian terkesan yang nggak antusias, dia ikut seneng dengan kebahagiaan orang gitu ya. Kalian tuh nanti kelihatan juga kayak, ini iri kali ya dia nggak dapat sepeda ya. Tapi dari lebih apa ya? Dia iri ya karena nggak dapat sepeda, malah aku yang dapat sepeda gitu. Nanti jadi kesannya tuh kayak gitu kalau teman-teman nggak ikut antusias dengan apa yang teman-teman bawain. Terus juga kalau misalnya acaranya sedih, misalnya kalau lagi ada acara apa, terus ada nih si acara, itik, bisikin ke kalian waktu kalian lagi di backstage. Dong, ada berita duka nih, dekan kita ternyata beliau lagi sakit. Lagi ini, minta ke audiens untuk doa ya. Oke, thank you, nanti aku sampaikan. Kita ngomong gitu kan ke si acara. Udah nih, kita masuk, seret. Terus teman-teman, tiba-tiba ngomongnya kayak, oke, hari ini dosen kita, dekan kita bernama Pak ini lagi sakit nih guys. Jadi mohon doanya ya untuk kayak kita tuh terkesan kayak yeay, dekannya nggak masuk nih, sakit, jadi kita free class, kita nggak bayar UKT nih kan. Kesannya jadi kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa aja kayak kita ada berita yang kurang mengenakan nih teman-teman. Pak dekan kita lagi sakit. Beliau sedang dirawat inap di rumah sakit, bla bla bla. Semoga beliau cepat sembuh ya, dan aku minta doa, aku minta waktunya untuk teman-teman kita berdoa ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk mendoakan agar beliau
cepat lekas pulih dan bisa beraktivitas kembali bersama kami. Berdoa dimulai kayak gitu. Terus baru udah selesai nih momen berdukanya, balik lagi ke ceria gitu. Yeay, bla 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 gitu baru boleh. Kalau kalian ngumumin kayak ya kan kita sakit gitu. Gimana ya? Kalian pas di backstage sudah ditabok tuh sama si acara kayak malu-malu ini gimana ini? Aduh, udah langsung ditutup ke acaranya nggak boleh berlanjut kalau kalian salah menempatkan diri. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas tentang ini ada teknik public speaking. Ini semua pengalaman pribadi aku ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nemuin teknik yang works kalian yang nggak pernah aku, yang nggak dapat, maksudnya yang nggak ada di PowerPoint aku, teman-teman juga nggak apa-apa untuk apa ya berdiskusi. Menurut teman-teman ini yang lebih works, ini yang lebih endol untuk dipakai gitu juga apa-apa. Ini selama ini yang aku pakai aja ya teman-teman. Oke, kita next. Yang aku pakai dan yang works menurutku dan juga udah aku share ke teman-temanku dan mereka juga oke nih, maksudnya tipsnya sama kayak aku. Teknik yang dipakai dia sama kayak aku. Oke, yang pertama adalah Oke, yang pertama ada skrip atau pembahasan. Ini jadi teman-teman ketika akan lagi-lagi ya ketika akan presentasi atau ketika akan jadi MC gitu, teman-teman bisa ngebuat skrip ya. Pasti teman-teman ketika awal bingung banget nih buat skrip gimana ya caranya gitu. Teman-teman bisa ngebuat skrip itu yang emang benar-benar apa ya, seabrek dari awal sampai akhir kalian tulis tuh nggak apa-apa. Untuk apa ya, untuk awalan, untuk permulaan teman-teman tulis nggak apa-apa banget dari kayak Assalamualaikum, selamat pagi, Om Swastiastu, bla 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 bla, itu kalian tulis gitu. Sekecil hai WKWK awal itu teman-teman tulis nggak apa-apa. Jadi teman-teman tahu nih, oh ini nih aku harus nyalatin jokes, aku harus ketawa di sini. Jadi teman-teman tahu kalau buat skrip yang full skrip tuh kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman udah mulai merasa udah nih aku udah bisa nih lepas dari full script perlahan-lahan, bisa kayak awalnya cuma nulis kayak pembukaan, ya udah nulis pembukaan, terus poin pembahasan ditulis 1 bahas ini, 2 bahas ini, 3 bahas ini, kayak gitu juga bisa. Jadi perlahan-lahan pasti ada waktunya kalian buat untuk apa ya, berlatih dari awalnya full script terus akhirnya cuma bisa poin-poin atau bulat-bulat pembahasan aja. Karena aku dulu juga gitu, malah aku tuh dulu aku print guys, kalian tahu aku ngetik ya, aku ngetik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, datang di acara bla 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 bla, udah selesai nih. Aku nggak, ini karena aku dulu ya sampai sekarang agak gaptek ya, aku nggak tahu kalau di laptop tuh bisa di split screen gitu kan. Jadi tiap aku nge-MC kayak disuruh acara jurusan atau apa tuh aku selalu ngeprint guys, jadi tuh aku baca, tapi enaknya kita jadi lebih enak tuh baca, oh ini salah, ini gitu. Jadi lebih enaknya kalau di print atau kalian ada cetakannya tuh bisa cetakan lagi, ada hard file-nya tuh kalian bisa cara-cara, oh ini nggak usah, ini dipakai, oh ini nggak usah, ini lebih baik diganti ini baik ganti ini. Tapi kalau misalnya kalian mau dibuat di Word aja juga nggak apa-apa, itu juga sangat ngebantu teman-teman untuk apa ya, untuk bisa tahu nih, oh habis ini aku mau ke ini, mau ini, biar ngomongnya tuh tertata nggak ngelantur. Terus teknik yang kedua ada apa nih? Ya, aku bikin. Ini salah nih aku bikin. Terus yang kedua ada atraktif. Jadi teman-teman harus bisa menarik perhatian gitu ya. Karena teman-teman selain kalian harus menarik perhatian itu juga penting karena pasti kalian mau diperhatiin kan ketika akan presentasi gitu ya. Ketika teman-teman akan menceritakan sesuatu, ketika teman-teman akan MC, teman-teman juga mau diperhatiin kan gitu. Jadi teman-teman ternyata kalian nggak hanya butuh perhatian dari crush kalian aja, dari pacar kalian aja, tapi kalian juga butuh nih perhatian dari audiens kalian. Gitu. Caranya teman-teman bisa selipan kayak jokes-jokes yang, nih contoh yang aku buat tadi kayak jokes-jokes gitu. Entah itu works untuk beberapa orang atau mungkin nggak works buat beberapa orang gitu kan. Yang penting teman-teman selipin nih jokesnya biar acaranya tuh kesannya kayak, wih chill banget nih, santai, anak muda Gen Z, milenial banget gitu ya. Jadi teman-teman kasih jokes-jokes biar kayak nggak bosen, acaranya juga nggak garing gitu. Terus
boleh juga diselipin pantun, nih entah dikasih di awal atau di akhir, itu juga boleh. Jadi teman-teman kayak ketika kalian masak air biar matang gitu kan pasti kayak wah apa nih opi kumis nih gitu kan, jadi udah pada ngelihat kalian gitu kalau kalian ngasih sesuatu yang berbeda, ngasih sesuatu yang out of the box gitu. Terus juga teman-teman harus merhatiin intonasinya juga ketika kalian mau presentasi, mau MC, harus diperhatiin juga intonasinya, jangan kayak ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, hari ini saya mau presentasi gitu. Ini kayak anak SD guys, jangan kayak gitu ya gitu. Teman-teman harus merhatiin banget intonasinya. Kalau mau jelasin tuh yang mana, kalau mungkin ada kata-kata yang ingin di-highlight juga harus ditekan ya. Sekali lagi saya ingatkan ya buat teman-teman nih jangan lupa untuk membuang sampah konsumsinya di tempat sampah, jangan ditinggalkan di bawah kolong kursi gitu. Jadi intonasinya juga harus ada ditekankan juga. Kalian mau menginformasikan sesuatu yang penting, sesuatu yang mungkin ini harus diingat-ingat nih sama audiens gitu. Jadi itu juga akan berpengaruh juga. Oh, jadi nggak boleh ya buang sampah. Kalau misalnya udah ditekanin kayak gitu, jadi audiensnya kayak, oh jadi sampahnya harus dibuang di sini ya, nggak boleh ditaruh di meja gitu. Oh ternyata ada hadiahnya umroh nih, oh ternyata ada hadiahnya ke Korea nih, jadi aku harus ini gitu. Jadi kan itu bisa apa ya, bisa bikin audiensnya tuh jadi keinget dan tertanam nih di benak audiens, kira-kira oh ini yang harus diperhatiin, ini yang harus diatur lagi apa ya, ditaatin gitu. Terus juga jangan lupa untuk memperhatikan spelling juga gitu ketika teman-teman akan entah itu bahasa Indonesia, entah itu bahasa daerah, entah itu bahasa Inggris atau bahasa asing, teman-teman juga harus memperhatikan spellingnya. Jangan sampai teman-teman salah untuk mengucapkan spelling atau ejaan bahasanya gitu, ejaan kalimatnya atau ejaan katanya. Misalnya apa ya, kalau di bahasa Indonesia tuh apa ya? Aku nggak tahu kalau di bahasa Indonesia masih belum kepikiran, tapi yang ada di pikiran aku nih bahasa Jawa nih guys. Kalau di bahasa Jawa tuh kita ada kata wedi guys. Wedi itu bisa jadi pasir, wedi, dan wedi itu juga bisa pasir dan takut gitu. Jadi teman-teman harus tahu nih spellingnya yang benar yang mana, penggunaan yang benar yang mana. Tentunya kayak gitu. Terus jangan lupa untuk memperhatikan volume suaranya juga. Jangan sampai teman-teman terlalu kecil suaranya atau terlalu besar suaranya, malah jadi akan apa ya, ganggu banget di telinga. Jadi teman-teman harus perhatiin volumenya. Atau mungkin karena teman-teman suaranya sama tandemannya nih, sama partnernya, suaraku lebih cempreng nih daripada suara dia gitu. Teman-teman melipir ke audiens, Pak, suara mix saya boleh dibasin nggak biar suara saya nggak kalah sama suara teman saya gitu, karena suara saya lebih cempreng, lebih pelan, takutnya nggak kedengeran gitu. Jadi biar kalau misalnya ini cara terakhir ya, kalau misalnya teman-teman emang suaranya kayak kalah banget gitu, bisa minta tolong sama audionya gitu. Jadi oke, dinaikin mungkin jadi agak lebih gede biar suaranya tuh imbang ketika ngomong bareng, ketika ngomongin sesuatu. Biar nggak terlihatan terlalu menonjol dan kalian kayak kecil banget gitu. Dan itu juga harus teman-teman perhatiin juga ya. Lalu teknik yang ketiga ada apa lagi? Ada interaksi juga, jadi teman-teman bisa banget untuk mulai minta pendapat dari teman-teman. Kira-kira kalau di awal ya, mungkin di awal acara kalian boleh banget tanya, walaupun ini pertanyaan retoris, tapi mungkin teman-teman bisa menggunakan ini juga. Kira-kira pada tahu nggak sih hari ini kita mau bahas apa? Gitu. Terus kayak, ya public speaking, pasti kan ada ya orang yang mau menjawab pertanyaan itu. Terus kalian tahu nggak nih, kira-kira siapa pematerinya? Oh ini Kak Siti, Kak Rahmat, Kak ini kayak gini. Terus kita kan lumayan ya, ada ada interaksinya. Atau mungkin kalian mau tanya kalau di Zoom atau ini bisa di Zoom, bisa juga secara offline. Teman-teman tanya sambil nunggu pemateri kita datang nih, naik ke panggung atau datang di Zoom, aku mau minta tolong kalian dong untuk tulis di kolom chat kira-kira kalian dari kampus mana aja, nanti bakal aku bacain satu-satu. Itu juga bisa, kalian minta interaksi ke audiensnya. Atau ketika offline, kalian tanya, mana yang dari Kalimantan? Misalnya
kalau kemarin yang aku contoh dari Kak siapa ya? Andovi kalau nggak salah. Andovi yang kemarin lagi di UNER sama ada Manana juga, dia tuh interaksinya kayak yang dari Surabaya mana suaranya? Boleh tanya, gitu. Yang dari Malang mana suaranya? Kayak gitu juga bisa kalau acaranya offline gitu kan. Atau acaranya nasional kayak ada, oh ini nggak dari kampus UI doang nih, nggak dari Erlangga doang, nggak dari UNESA doang, nggak dari UB doang. Jadi bisa kayak saling adu UB mana suaranya gitu. Itu juga bisa. Jadi kan ada pendapat, terus ada interaksi juga. Terus lempar pertanyaan juga, gimana kabarnya? Sehat? Sehat gitu. Itu biar suasananya cair dan biar kalian ada bonding gitu sama audiensnya. Oh ini yang terakhir, jangan lupa untuk nafas ya kalian tuh. Tapi nafasnya jangan di mic. Jadi mikrofon maksudnya jangan di mikrofon. Jadi ketika kalian ngambil nafas, jangan gitu. Itu biasanya ada beberapa kayak yang saking deg-degannya, saking nervousnya tuh sampai lupa nafasnya, tapi mikrofonnya masih di atas gini. Jadi suara nafasnya tuh masih kayak oke, gitu masih kelihatan kayak ngos-ngosan banget. Jadi diturunin biar nggak keganggu gitu, biar nggak apa nih kok ada suara helaan nafas ya, ini helaan nafas siapa ini gitu. Biar nggak keganggu, biar nggak ke distract juga. Terus jangan lupa mungkin ini kalau lagi online ya, kalau misalnya kalian mau bersin, mau apa tuh jangan lupa untuk off mic gitu. Kalau misalnya takutnya nanti tiba-tiba bersin lagi, acem gitu kan kita jadi kaget ya sebagai audiens nih siapa nih yang bersin nih gitu kan. Atau mungkin kalian nggak sengaja ngecap gitu kayak gitu. Itu kan agak nggak enak juga ya untuk didengerin, agak kurang sopan juga. Jadi itu usahain untuk jangan berperilaku seperti itu. Atau mungkin kalau misalnya pingin nafas dulu bisa di off mic dulu, terus baru pas gitu. Jangan kayak oke, itu kan kelihatan ya nafasnya. Jangan kayak gitu ya guys. Oke, kita lanjut Kak. Mana nih? Oke, ini tips and trick ala Agatha. Oke, yang pertama lagi-lagi riset, baca, SpongeBob. Kalian harus suka baca, suka mendengarkan, dan suka melihat. Lalu yang kedua ada ini ada latihan. Kalau aku prefernya latihan depan laptop sih, karena aku lebih sering latihannya depan laptop. Walaupun aku ngisi acara kayak gini pun, kadang aku juga gak kadang sih, aku mesti latihan. Kira-kira aku nanti bakal ngejelasin apa, walaupun udah nggak aku tulis skrip banget, full script, tapi aku latihan. Oh, habis ini aku bahas ini, habis ini aku bahas ini, nanti aku mau nyelipin ini dan itu. Gitu. Terus yang ketiga ada ini maksudnya opening ya. Maksudnya openingnya Netflix kan apa ya, memorable banget gitu, kayak udah tahu nih kalau gini tuh openingnya Netflix gitu. Jadi teman-teman bisa bikin audiens jadi tertarik atau menarik atau gak bosan acaranya juga bisa lewat opening. Gimana teman-teman cara bikin opening yang menarik, bikin opening yang wow, jedar-jedar, mak jreng gitu, atau bikin yang out of the box, pokoknya yang bikin kayak seru nih MC-nya nih, kayak dimanapun ada dia pasti aku ikut nih acaranya gitu. Jangan lupa untuk menggunakan opening yang mungkin bikin menarik, itu bisa pakai apa ya, pantun, pakai puisi sih, kayak pakai quotes kayak gitu. Terus ada apa lagi? Aduh, yang keempat ada nih, pacar aku ada senyumannya Zayn Malik ya ini. Jadi jangan lupa untuk kalian harus selalu senyum. Kayak, nih kalian lihat Zayn Malik senyum kan seneng ya, kayak adem banget Zayn Malik, ya Allah, kayak gitu kan pasti. Kalian tuh kayak senyum kan pasti, apalagi kalian udah well prepare banget kan di awal, udah ngelakuin beberapa hal yang aku mention di awal, terus ditambahin senyum. Pasti entah dari kaum laki-laki dan kaum perempuan pasti kayak Masya Allah, senyum mbaknya adem banget, senyum masnya adem banget, pasti ada kayak gitu kan. Jadi kayak seneng nih nonton mbaknya. Maksudnya fokusnya jadi ke MC-nya, ke presenternya, karena kalian menawan dan mempesona gitu. Karena kalian selalu senyum gitu. Terus yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, kelima.
Yang kelima ada, ini pacar kedua aku. Salah. Ada Harry Styles yang gini, jangan lupa untuk gesture ya teman-teman. Ini kan dia kayak menunjukkan kalau, yeay aku senang karena aku kemarin menang Grammy, gitu kan. Jadi teman-teman harus menunjukkan rasa sukanya teman-teman kalau misalnya, wah ternyata kamu lagi-lagi kalau kamu lagi menang kan, yeay selamat gitu. Atau mungkin acara lomba kayak menyebut, ayo semangat, semangat, semangat kayak gitu kan harus tetap semangat ya. Harus tetap semangat, harus tetap menunjukkan gestur-gestur juga gitu. Kalau misalnya teman-teman ngebayangin komentator gitu ya, pasti komentator walaupun nggak kelihatan ini ya, nggak kelihatan wajahnya gitu, pasti dia tuh sebenarnya juga gregetan banget, ini kenapa nggak masuk gitu kan, kita kelihatan banget ya dari cara dia ngomongnya gitu, kelihatan banget dari cara dia intonasinya tuh kelihatan banget kalau dia lagi gregetan gitu, kalau dia lagi seneng, wah ternyata gol, ternyata masuk, ternyata apa, tuh kelihatan banget. Terus ada apa lagi? Oh, ada satu lagi. Nah, spinner. Kalau teman-teman nervous, teman-teman juga bisa pakai kayak gini. Itu jangan pakai pulpen biasa gini juga boleh. Atau kalau misalnya, ntar aku cariin contohnya. Bentar. Kalau pakai pulpen yang apa sih namanya, pulpen cetak-cetak ya, yang kayak gini tuh nggak kelihatan. Ya pokoknya pulpen yang cetak ini itu juga bisa. Tapi ini pasti akan berisik banget gitu. Pasti kan ini kedengaran soalnya. Jadi bisa di spinner aja, diginiin aja gitu. Kayak kalau kalian lagi pura-pura nggak bisa tuh waktu ujian, pura-pura mikir aja tuh kalau pengawasnya lagi lihat kertas jawaban kalian tuh kan biasanya kalau nggak bisa kalian diam sambil putar-putar gini saat mikir gitu kan. Padahal kalian juga lagi nervous karena dilihatin sama pengawasnya. Itu juga bisa kalian gunain ketika lagi presenting atau kalian lagi MC gitu. Atau mungkin lagi pakai ini kayak yang pakai ini kayak cincin manik-manik gitu. Kalian bisa menemukan ini di berbagai platform sosial media dan platform online shopping ya. Jadi ini bisa dipakai kayak stres gitu. Jadi kalau kalian deg-degan ini bisa dipakai gini-gini. Jadi kayak ada pengalihan stresnya gitu. Jadi kalau misalnya deg-degan bisa mainin cincinnya gitu kayak, oh, okay. Atau enggak kalian sebelumnya bisa juga minum dulu gitu biar nggak aus, biar kayak lebih fresh, plong, terus biar lebih kayak terus apa deh gitu biar lebih tenang maksudku. Terus nafas juga bisa tuh kayak tarik tarik nafas, buang perlahan, buang lagi 3 kali atau 5 kali, itu juga bisa bikin kalian ngilangin deg-degannya. Yang penting jangan, boleh sih kalau misalnya lagi awal-awal pastilah kelihatan kalian bawa ya. Bentar, kasih contoh. Kalian bawa kertas tuh pasti nanti kertasnya bakal kelihatan gini-gini tuh pasti ada masanya kalian kelihatan gitu. Atau ini apa tremor banget nih kelihatan pasti ada masanya itu. Tapi kalau teman-teman udah bisa ngalihin deg-degannya ke hal yang lain, mungkin ini kalau lagi nggak ngomong gitu ya, mic-nya teman-teman putar-putar gini juga nggak apa-apa. Atau mungkin bawa pulpen juga nggak apa-apa, pakai cincin gitu juga nggak apa-apa. Yang penting ada pengalihan stresnya atau pengalihan deg-degannya tuh kemana. Semua itu ada prosesnya teman-teman. Nggak bakal apa ya, sekali kedip teman-teman jadi jago, sekali kedip tremornya hilang, nggak kayak gitu guys. Kalau misalnya kalian minum obat penenang, jangan kebanyakan juga, nanti yang kayak di sini bisnis proposal tuh yang salah satu staff yang mau ikut apa ya, ikut apa sih, mau demo sama chef tuh yang mau kira-kira itu bikin spaghetti atau apa, karena kebanyakan minum obat penenang dia jadi ngelantur ngomongnya gitu. Jadi kalau pakai obat penenang juga diperhatiin juga gitu, resep dokternya berapa banyaknya. Yang ada nanti takutnya malah ngelantur, takutnya malah kalian ketiduran, MC-nya hilang gitu kan, berabe ya. Oke, lanjut apa lagi? Oke, ini sharing experience-nya yang online aja karena yang offline udah sebelum COVID, alias waktu aku masih muda. Gak. Waktu aku masih SMA gitu. Jadi itu kayaknya udah 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 cukup banget pengalamanku. Jadi aku share yang online aja ya. Oke, yang pertama ada screenshotan ini ya, sharing di Zoom aja sih gitu. Jadi MC di acaranya Hello Learn. Terus juga ada apa lagi? Ini sebenarnya kan tap-tap gitu aja nggak apa-apa dia.
Ya, tuh kayak gitu-gitu doang jadi MC, jadi jadi MC sih. Ya online doang gitu. Biasanya ada yang di Zoom, ini mukaku jangan sopek ya, tuh kayaknya nggak tahu deh dokumentasinya kenapa aku pas lagi begini gitu. Jadi teman-teman waktu itu perhatiin juga ya tiap tindak tanduknya. Jadi kalau misalnya kayak aku lagi nggak pas banget lagi digini kan nggak cakep gitu ya di dokumentasinya, ngapain ya kita begini gitu. Terus juga live Instagram juga pernah. Jadi kan pasti beda-beda platform juga beda-beda cara menanganinya atau cara beradaptasinya untuk menjadi MC dan juga moderator karena fitur-fiturnya dan medianya juga berbeda. Gitu dari aku. Lanjut Kak. Oh iya masih ada kan. Oke, ini adalah secuil emosi aku ya, udah terlampiaskan nih dari gambarnya di sini. Awas ya kalau aku lihat atau aku mendengar ada yang bilang, Kak, gimana dong? Aku introvert nih, aku nggak bisa ngomong. Jangan bersembunyi di balik kata introvert ya. Ini aku udah sampai gigit laptop tuh kalau kalian ngomong kayak gitu. Jangan. Semua orang tuh pada dasarnya bisa ngomong di depan umum, asalkan kalian mau atau enggak. Kalian bisa nggak untuk berani ngambil kesempatan itu? Kalian mampu nggak untuk melewatin boundaries yang kalian bikin? Kalian mau nggak untuk keluar dari zona nyaman? Kalian mau nggak untuk mencoba hal-hal baru atau kalian mau tetap berjalan di situ aja, jalan di tempat? Ya, aku introvert, aku nggak bisa ngomong. Ya, udah sih, bye-bye aja. Kalian udah ketinggalan nih sama teman-teman yang lain. Gitu. Next, ada ini udah deh. Ya, any question? Jangan yang susah-susah ya. Jangan tanya skripsi juga, itu jangan. Itu hal-hal yang jangan ditanyakan. Oke, makasih banyak Kak Agatha atas paparan materi yang bagus banget nih ya tadi teman-teman. Sekarang teman-teman kalau mau nanya bisa langsung ke slido.com di kode 120 5903. Ini ada pertanyaan nih Kak, udah masuk dari Kak Fadila Ikmalina. Kak, izin bertanya, ketika lagi presentasi tiba-tiba muncul rasa grogi. Nah, bagaimana mengatasi kegrogian di tengah-tengah ketika lagi presentasi? Terima kasih. Oke, Kak Fadila. Ini pertanyaan yang kayaknya sering juga dan pernah aku alamin ya. Jadi, ketika presentasi, biasanya aku akan membawa notes kecil. Jadi, notes apa ya? Ya, kayak contekan gitu lah. Pasti kalian juga pernah nyontek lah. Gimana caranya bikin catatan sekecil itu kan pasti kalian tahu ya. Misalnya bikin segini, sekota ini. Terus kalian bikin kayak, oh nanti bahas ini. Jadi ketika kalian lupa mau bahas apa, oh ternyata aku habis ini bahas ini. Jadi, bisa dilanjutkan karena udah lihat nih catatan, kan ingat lagi tuh yang dibahas ini. Jadi udah tahu, oh ternyata selanjutnya bahas ini. Jadi bisa diomongin lagi, dilanjutin lagi pembahasannya. Ternyata habis sejarahnya kemerdekaan Indonesia tuh nggak terlepas dari pengaruh bla 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 bla. Terus tiba-tiba ngeblank. Kalian tiba-tiba lupa aja kapan Indonesia merdeka gitu. Kan aneh gitu ya. Jadi teman-teman ada contekannya di sini, Indonesia merdeka. Oh, Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus bla 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 gitu. Jadi Kak Fadila bisa buat contekan aja gitu. Jangan kalau misalnya merasa kayak kurang memahami atau nggak pede nih untuk nggak bawa contekan, Kak Fadila bisa bawa notes nggak pede kalau nggak ada contekan, sorry. Jadi kalau datang dengan tangan kosong itu masih belum pede, Kak Fadila boleh bawa contekan kayak gini. Yang penting Kak Fadila nggak terus-terusan presentasi sambil lihat apa sih namanya? Lihat layar gitu. Jadi Kak Fadila kayak baca gitu. Tapi Kak Fadila bisa sambil baca yang ada di sini sambil lihat audiensnya. Jadi bisa pakai contekan kayak gini. Gitu. Oke, untuk Kak Fadila bisa tuh ya di tipsnya dipakai buat bawa contekan dari Kak Agatha. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Dora. Kak, izin bertanya, gestur apa atau seperti apa ya yang bisa menarik perhatian audiens agar mereka tetap fokus ke kita dalam waktu yang lama? Oh, gestur kayak main TikTok. Enggak, bercanda. Jadi jangan apa ya, gesturnya yang simpel-simpel aja, jangan yang berlebihan. Kayak misalnya
acara apa ya? Kalau mau mungkin kayak lagi TikTok kan, gitu boleh di acara, mungkin acaranya lagi acara game seru-seruan atau mungkin lagi di acara musik gitu. Di play nih lagu yang ada DC itu dance, ada dance-nya gitu ya di TikTok. Jadi teman-teman bisa sambil kayak kayak gitu juga boleh. Atau mungkin kayak misalnya menjelaskan, jadi kayak misalnya ada poin-poin gitu ya. Jadi yang pertama teman-teman bisa menerapkan ini, terus ada yang kedua, yang ketiga gitu. Itu juga bisa pakai walaupun sesimpel 1, 2, 3, 4 itu juga bisa Kadora gitu sih. Nggak ada gestur spesifik sih, yang penting Kak Fadila nggak sikap sempurna kayak lagi upacara gitu aja sih. Yang penting ada gerakannya, entah itu cuma begini doang atau cuma 1, 2, 3. Yang penting jangan diem gini kayak hari ini kita akan pegang mic ini, hari ini kita akan presentasi gitu. Bisa sambil hari ini kita akan presentasi tentang bla 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 sambil kayak gini kan juga bisa. Itu Kak Dora. Oke, semoga terjawab ya Kak Dora. Selanjutnya ada pertanyaan dari anonim. Kak, izin bertanya, cara agar berani lihat audiens ketika presentasi bagaimana ya? Soalnya kadang saya merasa orang-orang melihat hanya ke saya, padahal sebenarnya tidak. Soalnya kadang saya merasa orang-orang melihat hanya ke saya, padahal jadi GR gitu ya. Kamu dilihat pusat 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 dunia semua ngelihat ke kamu gitu ya. Oke, sebenarnya itu bagus sih sebenarnya ya. Kalau kamu merasa orang-orang lihat ke kamu itu sebenarnya bagus, karena berarti kamu sudah menarik perhatian orang-orang untuk melihat ke arah kamu. Untuk nih kayaknya Kak Anonim menarik nih untuk menjelasinnya, bahasanya, tutur katanya juga gampang banget dipahamin gitu. Jadi kalau udah ada yang mau lihat ke kamu, berarti itu tandanya kamu udah baik, atau kamu bisa mengatasinya, misalnya lagi deg-degan gitu ya, atau gak berani untuk natap balik ya, itu tadi sih kamu bisa lihat ininya, kamu bisa lihat jidatnya, atau kamu bisa lihat tembok belakangnya. Kalau misalnya dia ada di bangku belakang gitu ya, barisan bangku belakang, kamu bisa lihat tembok di atasnya pas gitu, atau mungkin kamu bisa lihat rambutnya atau apanya. Yang penting ketika kamu bertanya atau ketika dia bertanya, kamu lihat ke orangnya gitu, atau lihat ke arah dia tuh, walaupun nggak eye to eye banget tuh nggak apa-apa gitu. Tapi kamu juga harus membiasakan diri untuk berani melihat dia gitu ya, supaya kamu juga udah tahu nih, ternyata aku udah bisa nih lihat mata orang ketika lagi presentasi. Nextnya aku yang kurang apa ya? Jadi kamu bisa evaluasi diri juga gitu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya nih Kak. Malam Kak, izin bertanya bagaimana mempertahankan konsentrasi dan fokus saat berbicara di depan banyak orang. Konsentrasi dan fokus gampang ke distract ya. Berarti kamu bisa netapin apa ya? Kayak satu hal yang mungkin bikin kamu balik fokus, kayak misalnya kamu udah ke distract sama nih orang datang bajunya gonjreng banget, atasnya pink, bawahnya hijau, kudunya kuning gitu. Saking gonjrengnya kamu ke distract gitu. Kamu bisa langsung ngalihin ke kayak, udah sadar nih di otak udah ada alarm untuk menilai dia teriak aneh banget gitu kan. Kita bisa lihat ke sana, atau mungkin kita bisa lihat temen gitu ya, kayak kalau dari kamu gitu, karena kamu saking ke distract-nya ya nggak bisa ngomong, kamu bisa lempar ke partner kamu ya, ketika misalnya ada partnernya kayak, kalau menurut kamu gimana, kayak sambil ada kodean bahwa kamu lagi lupa nih, kamu atau lagi ke distract, kamu lagi bahas apa tuh, kamu nggak ngeblank gitu kalau ada partnernya. Jadi usahain partnernya juga paham gitu tentang kode-kodean kalian tuh, kalau dia paham juga akan lebih baik gitu. Kalau mungkin kamu nggak ada partnernya untuk bisa mempertahankan konsentrasi dan fokus, ya tadi bisa dibuat kayak bikin contekan gitu, ketika kamu ke distract dan kamu lupa atau fokusnya buyar, kamu bisa lihat contekan tadi, ternyata aku sampai di sini ya, jadi bisa ditandain gitu. Nanti tiap selesai atau tiap ke big stage gitu ya misalnya, atau tiap kalian udah selesai, temennya udah jelasin, bisa kalian coret, bisa kalian apa, berarti tandanya udah, sekarang aku lagi bahas ini gitu. Oke, lanjut lagi nih Kak dari anonim. Cara ngilangin kebiasaan ngomong, itu gimana Kak? Ini banyak banget sih Kak yang kayak gini. Itu filler word ya. Jadi teman-teman bisa ya ngomong aja. Makanya
ini siapa nih yang ngomong AE tadi, aku seharusnya kamu tadi nyoba waktu aku suruh kamu ambil barang random. Jadi itu juga ngelatih kamu biar kamu nggak AE karena kamu udah tahu nih benda yang kamu mau deskripsiin tuh apa. Jadi itu juga bisa ngurangin AE kamu. Jadi kamu ada latihan juga gitu. Atau kamu bisa memakai kata lainnya selain Jadi karena makanya aku bilang kamu harus membaca biar kosakata kamu tuh juga banyak. Kalau misalnya kamu bingung habis apa ya, kebanyakan ngomong, kamu bisa ngomong lalu kemudian next kita move on ke pertanyaan selanjutnya, kita moving on ke pertanyaan selanjutnya, next question atau apapun itu. Jadi kamu harus membaca dan kamu harus berlatih biar ngilangin AE itu, karena itu emang nggak bisa spontan uhui ya hilangnya. Jadi kamu harus kebiasaan untuk berlatih gitu. Atau mungkin kamu bisa menghitung minta tolong temenmu ngitung kayak berapa kali aku ngomong ketika presentasi. Jadi ketika kamu presentasi kamu bisa ada goals nih, wah aku ngomong di presentasi mata kuliah pembangunan kemarin 10 kali nih, di next pertemuan wah bagus nih aku udah ngurangin jadi 8 kali. Jadi kalian udah tahu progresnya AE tuh di mana gitu. Tapi ya kuncinya ya latihan sama banyak-banyak kosakata sih dari membaca itu. Jadi kamu punya banyak kosakata baru lagi. Itu anonim. Nah, ini anonim semoga bisa teratasi ya ngomong AE-nya. Selanjutnya dari anonim lagi nih Kak. Izin bertanya Kak, ini kayak pertanyaannya sama nih yang dua ini. Aku bacain sekaligus saja ya. Izin bertanya Kak, gimana sih Kak caranya menghindari ngomong belibet kalau ngomong di depan banyak orang dan menghindari mindset negatif saat public speaking? Kan aku tadi kalian notice kan, aku beberapa ada yang ngomong belibet kayak apa ya tadi aku ngomong, ya udah kalian self correction aja. Kalian buat ini ya ngomong lagi kan. Kalian koreksi aja gitu. Sorry ya tadi maksudnya ini atau kalian bercanda ya kan. Jadi belibet nih ngomongnya, seharusnya ini loh maksudku, kayak gitu. Bisa teman-teman bercandain atau bisa teman-teman self correction aja secara cepat gitu, biar audiensnya nggak paham kalau teman-teman sempat belibet di awal kan. Kalau misalnya teman-teman ngomongnya belibet gimana ya contohnya, aduh belibet itu nggak bisa disengaja sih jadi aku nggak bisa ngasih contoh gitu kan. Tapi pokoknya teman-teman kalau misalnya belibet ya itu tadi self correction, langsung cepet dikoreksi. Atau mungkin udah lama dan baru notice gitu ya, teman-teman bisa pakai maksudku adalah kayak gitu juga bisa. Atau mungkin acaranya nggak terlalu formal bisa dipercandain. Nah kan sampai belibet nih gara-gara ngelihat kecantikannya Kak Anissa nih. Jadi maksudku bukan kayak gitu guys, maksudku kayak gini, bisa kayak gitu. Jadi akan oke. Untuk menghindari mindset negatif, gimana ya? Ini juga masih berkecamuk di dalam diri aku sih. Tapi kalau aku selalu punya pegangan hidup, asik cile, pegangan hidup. Dan quotes sekali ya, kayak lagunya, aku suka penggalan lirik dari fiksinya Coldplay yang bilang if you never try you never know gitu. Jadi aku harus ketika aku punya pikiran negatif, ketika aku nggak berani mencoba untuk keluar dari zona nyaman, mencoba hal-hal baru, aku selalu ingat kata itu. If I never try gimana? Kalau aku nggak pernah mencoba gimana? Aku tahu aku udah sampai mana. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lain nih Kak dari Kepo. Selamat malam Kak, saya kalau lagi ngomong di depan suka grogi dan suaranya jadi gemetaran gitu kayak orang kedinginan. Bagaimana cara mengatasinya ya? Terima kasih. Aku pernah lagi kedinginan. Walaupun acaranya bayangin ya, aku di Surabaya. Di Surabaya kamu kedinginan adalah sebuah hal yang lucu gitu. Surabaya sepanas itu tapi kamu merasa kedinginan itu kan lucu ya. Jadi aku saking deg-degannya, saking nervousnya tuh aku sampai kayak aduh dingin banget, bolak-balik ke kamar mandi padahal kipas tuh udah yang paling kecil gitu. Jadi aku biasanya kayak kasih afirmasi sendiri gitu. Iya, kamu bisa, Kat, kamu bisa. Kamu udah berusaha, kamu udah mencoba, terus kamu udah kamu udah latihan sebelumnya, kamu udah
belajar, kamu udah ini, kamu pasti bisa gitu. Kamu pasti bisa, kamu bisa melakukan yang terbaik, kamu udah berusaha semaksimal mungkin. Apapun hasilnya, ya udah diterima aja. Kalau ada sisi buruknya itu biar jadi evaluasi buat kamu. Aku kayak ngasih afirmasi ke diriku sendiri gitu. Kalau itu tuh aku udah usaha ekstra, aku udah usaha semaksimal yang aku bisa gitu. Terus biasanya sambil iya, desk sih kalau dingin kan gini-gini ya. Ya udah kalian gini-gini aja biar nggak dingin gitu. Tangan ayah di apa gitu kan biar biar nggak dingin lagi gitu. Atau mungkin dimatiin lagi kipasnya biar kerasa panas dulu gitu. Atau mungkin kalian ya kalau deg-degan gemetaran ya pakai cara apa tadi kayak mainin pulpen dan segala macam itu tadi. Gitu Kak Kepo. Oke, selanjutnya terakhir nih Kak dari Anonim. Kak, izin bertanya, gimana cara mengatasi ngeblank saat kita berbicara di depan banyak orang ya? Ini sama sih kayak yang tadi, kayak ya udah kamu bikin catatan aja, kamu bikin contekan, nanti kamu mau bahas apa gitu. Kalau kalian nggak punya kertas bisa ditulis di tangan atau di tisu, atau kalau di tisu rawan hilang ya karena tisu kan rapuh gitu ya, jadi pakai di tangan juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalian keringetan bisa hilang sih, jadi di tangan lagi, di ini aja, di kertas aja. Jadi kalau ketika ngeblank, lihat contekan, dibacain gitu, udah tahu nih oh poinnya yang mau dibahas tentang ini. Atau ketika kalian lupa, kalian bisa bridging dulu, kayak ya udah basa-basi aja dulu, nanti kalau udah inget baru deh ke poin itu tadi gitu. Entah basa-basinya kayak sebelum kita ke materi selanjutnya, aku mau tanya dong, kira-kira pendapat teman-teman dari apa yang disampaikan sama teman saya tadi gimana gitu. Teman-teman bisa melempar pertanyaan seperti itu untuk bisa kembali mengingat-ingat next-nya kamu mau ngomong apa. Ih, Kak Anissa enggak. Oh, oke. Apa namanya, lanjut lagi nih Kak. Dari pertanyaan Kak Dora, dia mau nanya lagi. Kak, izin bertanya lagi. Wajar nggak sih kalau saat di depan saya punya perasaan takut salah, entah dalam gestur ataupun ucapan? Ya wajar dong. Wajar dong. Siapa sih orang yang nggak pernah takut untuk salah gitu ya? Semua orang pasti pernah ngalamin itu, takut untuk salah. Pasti aku juga pernah ngalamin gitu. Karena kamu punya pengalaman ya. Nah nih kayak salah ngomong nih, langsung dikoreksi sendiri. Bukan kamu punya rasa takut untuk salah, berarti intinya kamu udah aware nih, oh kira-kira nanti aku jangan sampai salah ngomong nih, aku harus perhatiin lagi nih runtutan acaranya, aku harus perhatiin nama-nama pejabat yang akan aku panggil, gelarnya, dan segala macamnya. Tapi jangan sampai rasa takutnya tuh menguasai diri kamu gitu. Jangan sampai rasa takutnya malah membuat kamu kayak jadi diem, terus jadi ngeblank banget, nggak tahu harus ngomong apa, nggak tahu harus bersikap apa gitu. Itu wajar banget untuk punya acara kayak gitu, acara lagi untuk punya perasaan kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kalau kamu mau apa ya mengatasi itu, kamu bisa mengatasi dengan gestur yang ya kecil-kecil aja, yang simpel-simpel dulu, untuk jalan maju ke depan, jalan mundur ke belakang, untuk gerakan tangan ya gini-gini doang, untuk menggerakkan kepala gini-gini aja tuh nggak apa-apa. Yang simple step aja itu udah berarti banget untuk progres kamu, Kak Dora. Oke, semoga terjawab ya Kak Dora. Ini di layar Zoom kita ada Kak Rifa yang raise hand nih Kak. Mungkin Kak Rifa mau nanya, boleh langsung on mic. Halo Kak Rifa. Pencet nih, jalan-jalan. Iya nih, Ya, jangan-jangan turun-turun. pencet nih. Gak pegel tuh, Kak Rifa angkat terus. Halo Kak Rifa. Oke, kayaknya Kak Rifanya Aku nggak. yakin, oh nggak bisa on nih. Oke, bisa di kolom Zoom aja Kak Rifa, kolom komentar Zoom. Kok jika Udah, ingin bertanya. udah. Sorry. Tadi aku matiin, udah bisa kok. Halo, udah Assalamualaikum. bisa Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Kak.
Selamat malam. Ini kayak telepon ya, Kak Rifa. Assalamualaikum. Mau nanya nih Kak, pengen ada jawaban nih perihal yang udah berseliweran gitu di halayak umum gitu. Perihal pertanyaannya ya, dalam MC sebaiknya itu rundown-nya dibacain atau enggak gitu. Sebaiknya susunan acaranya gitu. Kalau misalkan kita lagi nge-MC, kita lagi bawain acara, itu sebenarnya rundown itu harus jadi rahasia kita sendiri atau boleh kita publish dengan cara kita bacakan gitu dalam MC-nya. Begitu aja sih Kak, pengen ada jawabannya. Sebaiknya dibacakan atau tidak gitu. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama Kak Rifa. Oke, kalau dari aku ya, untuk aku kaum-kaum yang kalau acaranya terlalu lama, aku males banget ya kalau acaranya lama-lama. Jadi menurutku aku lebih seneng kalau rundown-nya dibacain. Jadi kita tahu nih, oh keren 3 step lagi nih pulang dapat konsumsi gitu. Kalau acara webinar biasanya kan dapat konsumsi ya gitu kan. Keren. Dua rangkaian acara lagi nih habis ini band favoritku tampil kurang berapa acara nih ternyata habis ini ada door prize-nya gitu. Tergantung juga sih sama acaranya ya. Kalau biasanya acara kayak yang formal-formal kayak ada webinar kayak di kampus gitu kan biasanya dibacain tuh ada pembukaan, ada sambutan gitu. Kalau misalnya kayak acara musik kan juga pasti dibacain ya untuk bukan stage ya, untuk penampilan pertama ada ini. Jadi kita sebagai audiens tuh bisa tahu kira-kira aku nggak mau nunggu lama atau aku nggak mau nonton ini tapi aku maunya nonton yang kesukaan aku doang, jadi aku udah tahu nih oh ternyata habis ini aku harus kesini biar bisa nonton ini. Jadi lebih baik kamu kamu bacain juga boleh, atau kalau kamu mau tahu lebih benernya kamu tanya ke yang buat acara alias si acaranya kayak ini mending aku bacain atau enggak ya biar lebih jelas gitu. Barangkali dari si acaranya sendiri nggak mau dibacain atau nggak usah deh karena nanti ada surprise selanjutnya, jadi biar para audiensnya tuh nggak pada pulang, nggak pada kabur duluan gitu. Itu juga boleh sih. Jadi lagi-lagi tergantung acaranya ya, Kak Rifa ya. Kira-kira acaranya penting atau perlu nggak untuk bacain rundown atau enggak? Kalau aku sih lebih suka bacain rundown ya, karena aku tahu untuk susunan acaranya ternyata ada ini aja. Terus kira-kira acaranya bisa aku estimasiin habisnya berapa lama. Kayak gitu, Kak. Terima kasih Kak. Oke. Sama-sama. Makasih juga Kak Rifa atas pertanyaannya. Lanjut Kak, ada yang nanya di kolom komentar dari Nurjana. Saya mau tanya gimana cara mengatur intonasi saat public speaking, terutama saya orangnya cadel dan saya tidak bisa mengekspresikan mimik wajah, Kak. Boleh tahu dong, Kak Nurjana cadel huruf apa nih? R atau S atau apa? Ya, soalnya ada temanku yang nggak bisa ngomong S, jadi kalau dia ngomong kayak S gitu. Asli ada nih, aku nggak bohong. Atau kayak dokter Aiman tuh yang nggak bisa ngomong huruf R. Oh, huruf R. Nggak apa-apa sih kalau cadel nggak berpengaruh juga ya. Kalau lagi-lagi kita lihat dokter Aiman walaupun dia emosi dan sama sekali nggak bisa ngomong R ya kalau kalian tahu tuh, tapi kita tetap nangkep gitu kan apa yang beliau jelaskan tentang pertanyaan netizen yang absurd itu. Jadi yang jadi highlightnya, jadi poin utamanya ya gimana cara kamu menjelaskan, gimana cara kamu menyampaikan itu. Yang penting itu kayak sesuai sama sama spellingnya, sama ucapannya. Walaupun kamu nggak bisa ngomong atau kamu cadel di huruf R, tapi kita pasti tahu, kita pendengar kamu, kita pesertamu, kita audiens itu pasti tahu kalau itu kamu nggak bisa ngomong R. Pasti kita paham kan? Nggak mungkin kita nggak paham ini ngomong apa sih, dia nggak mungkin nggak paham. Gitu. Terus intonasinya ya kamu latihan sih, kayak misalnya ngomong, gak mungkin kan kamu untuk ngomong kayak selamat malam teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini, terus kayak gitu kan gak mungkin kayak nadanya tinggi banget yang dari ini gitu kan, gak mungkin kamu ngomong dengan intonasi setinggi itu, pasti ada naik turunnya gitu. Karena kamu kalau ngomong dari awal sampai akhir pakai intonasi yang tinggi, yang ada napasmu habis gitu. Kamu udah gak bisa napas lagi karena kamu kayak
terlalu tinggi banget nada apa intonasinya, tertinggi banget ngambil suaranya, itu pasti akan capek banget gitu. Kalau nggak bisa nge-ekspresi, nggak bisa mengekspresikan mimik wajah, maksudnya nggak bisa apa nih, nggak bisa mengekspresikan tuh gimana? Tapi Kak Nurjana tuh nggak bisa on mic ya? Ya Kak Nurjana boleh banget on mic nih Kak. Iya, aku masih maksudnya nggak bisa mengekspresikan mimik wajah tuh kayak kamu nggak bisa menunjukkan bahwa kamu lagi senang, kamu lagi excited dengan pembahasan yang lagi dibahas hari ini atau gimana. Kalau misalnya kamu nggak bisa mengekspresikan itu, kamu bisa mengekspresikan lewat ya itu tadi intonasimu. Jadi kalau kamu lagi senang walaupun kamu, tapi lebih baik diimbangi ya, kamu bisa ya tadi sih latihan sambil ngaca kayak ya selamat kamu sudah mendapatkan uang 5 juta rupiah gitu, atau kamu misalnya ya kamu pilih tirai 3 nih kamu dapat zong hiks 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 ya, kamu bisa berlatih kayak gitu di depan kaca seolah-olah kamu jadi super deal kayak seolah-olah kamu jadi apa kayak gitu juga bisa muka flat. Eh, kamu kayak kayak ini ya, flat tuh kayak siapa ya? Ya kayak Wednesday ya, nggak menunjukkan ekspresi kalau dia lagi senang, tapi mungkin kamu bisa mengekspresikan itu lewat intonasi kamu ketika berbicara, ketika kamu ngomong kamu bisa menunjukkan itu, tapi lagi-lagi sambil diimbangi dengan kalau lagi senang ya kamu ngomongnya juga sambil senyum kayak gitu. Karena kalau kamu ngomongnya flat pun itu sebenarnya juga berpengaruh sih sama nada dan intonasinya. Kalau misalnya aku baca dengan flat kayak, tapi kalau kayak di organisasi yang orang lain belum kenal, aku mungkin agak belum bisa memahami. Kan kayak bukan pertanyaan ya, padahal ini kamu nanya kayak pertanyaan. Tapi kalau kayak di organisasi yang orang lain belum kenal aku, mungkin agak belum bisa memaklumi ya Kak. Kan beda tuh intonasinya, terus cara membawanya beda. Jadi kamu bisa ya lagi-lagi belajar sih, harus belajar gimana caranya ngomong dengan senyum, ngomong dengan sedih, kayak gitu sih. Sampai kamu di komen orang tuamu atau di komen teman-temanmu, ngapain sih depan kaca ngomong sendiri, sampai kamu di komen kayak gitu pun nggak apa-apa, itu kayak ya proses namanya. Maksudnya nggak bisa memaklumi kamu untuk bicara ini ya, bicara cadel gitu ya. Tapi apakah mereka nggak nangkep sama sekali ketika kamu ngomong yang ada huruf R-nya? Ya. Atau sambil nungguin? Nah, R ini saya, tadi Kak. R agak goyang tuh gimana tuh? Lucu banget R goyang. Gimana nih? Gimana ya R goyangnya? Kalau menurutku ya, daripada kamu sibuk untuk mikirin orang yang nggak memaklumi kamu dengan kekurangan kamu, dengan kekurangan yang kamu punya, ya kamu apa ya, perbanyak bukan perbanyak doa sih, perbanyak berlatih, perbanyak ikut kayak seminar kayak gini, webinar kayak gini. Jadi kamu pikirin aja yang positif yang kamu punya, kamu syukuri apa yang sudah kamu miliki saat ini gitu. Jadi biar kamu nggak ke-distract dengan orang-orang yang nggak memaklumi kecerdilan kamu. Terus kamu mau, maksudnya kalau kamu nggak bisa ngomong ya kamu mau apa gitu, kalian mau aku ngapain gitu, karena ini udah dari sononya aku nggak bisa ngomong yang penting apa yang kamu sampaikan tuh bisa nyampe ke audiens yang bisa diterima dan audiensnya nggak salah tangkap dari ucapan kamu gitu kan Nurjana. Nah udah sering gitu jadi ya udah jangan terlalu dipikirin gitu, karena mikirin satu omongan negatif tuh bisa bisa banget bikin hidup kita berantakan. Jadi dipikirin sekali buat evaluasi, terus ya udah gitu. Jangan Ya, dipikirin lagi. bener banget kata Kak Agatha. Dari ada pertanyaan terakhir ya Kak dari Kak Aul. Kak, cara ngelawak atau cariin suasana gitu gimana? Soalnya saya pernah jadi MC non formal pentas seni gitu. Tapi karena kaku banget kayak Kanebo, malah jadi kayak kuburan sepi banget.
Kamu kalau mungkin ini ya, kamu udah bisa mengevaluasi nggak kira-kira kenapa jokesnya nggak works untuk kamu? Mungkin kamu ngebawainnya pas lagi di sesi yang nggak tepat atau sesinya yang lagi nggak pas nih. Misalnya lagi sesi mereka lagi istirahat, break makan, itu kamu kasih jokes ya. Mana ada yang dengerin itu, mereka lagi asik sambil makan gitu. Kalau misalnya kamu ngejok pas mereka makan, kalau mereka ini keselak telur gulung gimana nih, kamu mau tanggung jawab gitu, atau kesel cilok atau cilor gitu kan bahaya juga kan gitu. Jadi kamu harus tahu situasi mereka lagi iya, lagi pada ngambil raport ya, berarti ya itu sih pasti mereka nggak ngelarang kamu karena dia udah capek dimarahin orang tuanya karena nilainya merah semua gitu. Jadi kamu juga harus melihat situasi dan kondisinya, kira-kira masuk gak nih kalau aku ngasih jokes ke mereka di situ, atau kamu waktu itu ngejokesnya gimana, Al? Masih ingat gak? Saya kasih semangat kita malah pada pulang gitu karena mungkin gini ya, kalau misalnya kamu MC lagi dan harus ngejokes pas ngambil rapot, mungkin kamu bisa gini-gini, apa ya contohnya, buat kamu yang nilainya masih merah, jangan patah semangat ya, masih ada semester depan yang harus dicoba, masih ada semester depan yang harus bisa kamu gunakan, jangan kalah sama gebetan kamu, masa kamu lebih pintar dari gebetan kamu, kan gitu juga bisa jadi dianya yang kayak senyum, dianya lagi kayak dia nih termotivasi gitu, atau kamu bisa kasih jokes kayak gini, ayo semangat nih yang nilainya masih jelek-jelek, gak bosan dimarahin mama mulu tiap pulang ambil rapot gitu kan, lebih masuk ya, lebih ngena gitu kan, mereka kayak lebih gitu kan, pasti terus mamanya yang tuh dengerin temenmu tuh dengerin kan, pasti ada yang kayak gitu ya, itu pasti akan lebih masuk gitu kalau jadi boleh kamu pakai jokes kayak gitu, atau mungkin karena kamu waktunya lagi nggak tepat aja, bertepatan kamu ngasih jokes tapi mereka pada pulang gitu. Atau emang habis ambil rapot harus pulang gitu, atau ada acara selanjutnya? Sih Kak, dibilang orang katanya ada satu. Oh iya iya iya, mungkin kamu lagi tidur jadi nggak kebagian huruf R. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Oke, sekian sesi Q&A kita pada hari ini. Makasih buat teman-teman yang udah antusias buat nanya, dan makasih banget buat jawaban bagus-bagusnya nih dari Kak Agatha. Selanjutnya ada promosi dari kampusku nih. Nah, kita bakal ada bootcamp public speaking nih. Buat teman-teman yang tadi udah antusias nanya, mau latihan juga nih, bisa ikut bootcamp ini nih. Stay tune terus di WhatsApp group dan di Instagram. Boleh next? Nah, selanjutnya kampusku juga punya webinar mental health dan webinar masuk kampus. Teman-teman yang mau ikut webinar bisa langsung daftar, dan jangan lupa terus pantengin Instagram dari kampusku. Boleh next? Kampusku juga bakal ada bootcamp content writing dan bootcamp financial planning. Buat teman-teman yang tertarik bisa langsung ikut dan jangan sampai ketinggalan. Dan ini bootcampnya ada yang free, ada juga yang paid. Boleh next? Oke, nah ini yang terakhir teman-teman. Jangan lupa teman-teman buat ngisi link feedback. Dan link feedback ini akan ditutup pada pukul 9. Jadi jangan sampai ketinggalan buat ngisi link feedback ini, kan teman-teman udah ngikutin dari awal sampai akhir. Jangan lupa diisi link feedbacknya. Bisa di SS dulu ya teman-teman layar Zoom-nya. Biar inget nih. Oke, boleh ditutup. Kak Dion, kita sebelum berakhir kita foto bareng dulu kali ya. Teman-teman yang bisa on cam bisa banget langsung on cam, kita foto bareng dulu. Nah, ini link feedbacknya juga udah dikirim sama Kak Dion di komentar Zoom. Oke, sebentar. Ayo teman-teman yang bisa on cam boleh banget on cam. Aku SS ya. 1, 2, 3. Bentar Kak, tuh masih ada yang mau on cam tuh.
Sabar. Siapa lagi? Nanti yang on cam dan nge-tag aku di Instagram, aku repost. Kapan lagi di repost sama Kak Agatha? Makanya pada Iya. on cam. Di repost doang, ayo on cam. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, masih ada yang mau on cam nih Kak. Ulang deh, ulang. Yang mau on cam boleh on cam. Aku ulang SS-nya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Sekian pertemuan kita kali ini. Makasih banget buat Kak Agatha, atas materinya bagus banget. Dan makasih banget buat teman-teman yang udah datang di webinar kali ini. Udah nyempetin waktunya. See you di next webinar, teman-teman. Dadah. See you, thank you Kak. Thank you juga.